Nah, halo semuanya. Kita bakal bahas ujian tengah semester ganjil tentang statistika terapan. Nah, langsung aja ya. Yang pertama ini, jika dalam suatu quick count pemilihan kepala daerah, diambil sampel hanya di beberapa kecamatan terpilih, namun dari tiap kecamatan tersebut diambil perhitungan di seluruh tempat pemilihan umum atau TPS. Kondisi tersebut merupakan penerapan dari, kita lihat diambil sampel, ini kata kuncinya itu di beberapa kecamatan. Berarti kalau dia beberapa kecamatan, kalau kita lihat ini kan kecamatan terpilih, berarti dari semua kecamatan hanya beberapa kecamatan aja yang bakal jadi sampel. Berarti dia masuk ke cluster sampling. Kalau simple random sampling kan itu kan bukan dari hanya random itu kan ya. Stratified juga bukan, convenient sampling dia secara ketidaksengajaan. Terus multistage random sampling dia juga bukan. Terus yang kedua, bila titik tengah kelas suatu sebaran frekuensi bobot anjing pudel adalah 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, dan 14,5, maka interval atau panjang kelas dari distribusi frekuensi tersebut adalah, nah, untuk mencari interval atau panjang kelas dari suatu distribusi frekuensi, kita harus ngitung kan angka, berapa banyak angka pada eh, kelas tersebut gitu, suatu kelas. Nah, tapi karena diketahui cuma titik tengah kelas, kita bisa mengkurangkan titik kelas satu dengan yang lain. Jadi misalkan 6,5 dikurang 8,5 jawabannya kan minus 2. Tapi kan kalau interval kelas ya nggak ada minus gitu kan. Kita absolutin aja. 8,5 dikurang 6,5, 10,5 dikurang 8,5. Hasilnya pasti jawabannya bakal 2. Terus dalam statistika terdapat dua tipe error yang termasuk dalam sampling error. Tipe sampling error adalah, nah, dua tipe error kita lihat ya. Ada tipe sampling error. Kan ada dua ya, ada sampling error dan non sampling error. Kalau sampling error itu berdasarkan kejadian pada saat kita uh, melakukan sampling. Tapi kalau non sampling error itu terhadap individu sendiri gitu. Kadang kecerobohan atau ketidaksengajaan. Kalau kita lihat data responden kedua diinput pada responden ke satu. Ini yang non sampling. Menggunakan simple random sampling untuk populasi yang memiliki tingkatan. Responden tidak bisa memberikan informasi yang sebenarnya. Terus menggunakan cluster random sampling untuk populasi yang terdiri dari banyak kelompok. Ini benar. Ini kan bukan sampling error ya. Lebih kepada nggak mau berikan jawaban. Interview pada survei lapangan tidak bisa memahami maksud dari jawaban responden. Ini bukan juga. Jadi ini dia lebih ke yang B. Menggunakan simple random sampling untuk populasi yang memiliki tingkatan. Nah, kalau kita lihat, kalau untuk memiliki tingkatan itu harusnya menggunakan cluster, multistage, dan sebagainya. Bukan nih, bukan menggunakan simple random sampling. Karena kan tingkatan ya. Jadi yang benar yang B. Yang keempat, suatu daerah dilanda badai tifon rata-rata 10 kali dalam 15 tahun. Jika kedatangan badai tifon mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas satu tifon dalam periode 3 tahun? Nah, karena ini juga ada disiapin jawaban dari sobasnya, kita pakein aja. Nah, kita menggunakan rumus Poisson ya. Nah, sebenarnya kan jawabannya C, gitu kan. Tapi kita lihat lagi nih, gimana cara jawaban ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bilang 10 rata-rata 10 kali dari 15 tahun. Terus probabilitas satu typhoon dalam periode 3 tahun. Nah, kalau misalkan kita iniin, berarti kan gini aja lah ya. Ini 10 dalam 15 tahun kan ya. Nah, kita mencari dalam periode 3 tahun. Nah, kalau kita mencari dalam periode 3 tahun, berarti untuk mencari rata-rata dalam 3 tahun, kita harus bagi dulu nih 15 dibagi 3. Berarti kan 5. Nah, karena udah kita dapat 5, nanti untuk mencari yang 3 tahun ini tinggal kita bagi aja. 10 dibagi 2 itu 2. Jadi, rata-rata periode dalam 3 tahun itu kita dapatnya 2. Nah, jadi kalau kita lihat X-nya itu sama dengan 1, mu-nya itu 2,
Nah, terus E-nya ya yang 2, bla bla bla. Nah, coba kita masukin ke rumusnya ya. Tadi kita dapat nih, mu-nya itu sama dengan 2. Tadi kan udah bilang ya, 2 itu kita ambil dari karena rata-rata 10, rata-ratanya dapatnya 10 dan 15 tahun. Terus kita mencari yang 3 tahun. Nah, berarti kan rumusnya itu kita harus cari tahu nih dalam 3 tahun itu rata-ratanya berapa kan. Jadi 10 dibagi 15 dibagi 3. Dapat rata-ratanya itu 2. Terus X-nya tadi kita mencari 1 typhon dalam 3 tahun. Nah, dapat E-nya itu dia 2,71828. Nah, kalau kita pakai rumus kayak gini, karena X faktorial sama dengan 1, ya udah kita nggak usah bagi 1 ya. Jadi 2 kita mungkin kita pangkatin dulu ya. Mu pangkat minus dari pangkat minus mu dapat 0,13534. Tinggal kita kali. Hasilnya 0,27067 atau kita pakai distribusi Poisson rumus Excel Poisson.dis. X-nya itu kita pakai 1, min-nya itu 2, kumulatifnya kita pakai yang true. False. Nah, dapat hasilnya 0,27067. Ya kan? Jadi untuk kumulatif kita pakai yang false. Bukan yang true, oke? Jadi kita dapat hasilnya 0,271. Terus yang kelima, perhatikan keempat pertanyaan di bawah ini. Langsung kita ke pertanyaan. Pertanyaan di atas bila diperhatikan dari aspek sumber data, maka yang berpotensi menciptakan bias dalam studi statistik adalah, agar tidak tercipta bias, kita untuk penelitian itu nggak boleh ada dukungan atau self voluntary, itu bisa menyebabkan bias. Nah, kalau dari jawaban ini yang benar yang berpotensi menciptakan bias atau bias itu 1 dan 4. Kenapa? Kalau kita lihat, hal ini didasari penelitian yang didanai untuk mendukung perlindungan hewan. Nah, ini kan bisa alasannya ini kan. Terus yang keempat ini dia bilang juga, hal ini berdasarkan penelitian yang dialami oleh perusahaan permen dan asosiasi produsen coklat. Nah, kok berdasarkan penelitian yang didanai? Kan kita lihat ini didanai gitu kan ya. Di sini jurnal bahwa coklat kaya akan flavonoid gitu. Terus komite dokter bertanggung jawab untuk pengobatan cenderung menentang penggunaan daging dan produk susu. Terus ada dananya juga. Berarti kan ini ada bias gitu. Mereka enggak secara objektivitas, tapi ada subjektivitas dalam penelitian tersebut. Terus 6. Untuk menerapkan protokol COVID, pegawai PT XYZ yang berumur 44 tahun atau lebih harus melakukan work from home. Presentasi banyak pegawai PT XYZ yang melakukan work from office adalah, kita mencari yang work from office. Ini 44 tahun atau lebih harus menerapkan work from home. Ini kan kumulatif ya. Kalau kita lihat ini kumulatif berarti 40 tahun ke atas, kita melihat yang ini 43,5. Nah, yang data lebih dari 43,5 itu adalah 22. Bukan 22 ditambah 11 tambah 3, tapi hanya 22 doang. Kenapa begitu? Karena kan ini melihat dari secara kumulatifnya, bukan dari frekuensinya. Nah, berarti kita dapat kalau yang WFH dia sama dengan 22. Ya kan? Nah, kita mencari yang work from office. Berarti tinggal 40 dikurang 22, kita dapat 18. Ini WFO. Tinggal 18 kita bagi 40. 18 kita bagi 40, hasilnya 45%. Yang ketujuh, dari 10 orang bagian XYZ
yang terdiri atas 4 orang laki-laki dan 6 orang wanita akan dipilih 3 orang secara acak untuk ditugaskan melakukan audit pada PT ABC. Ketiga orang terpilih tersebut akan dijadikan sebagai ketua tim, sekretaris, dan anggota. Jika ketua tim diharuskan seorang laki-laki dan 2 jabatan lainnya, sekretaris dan anggota, tidak ada batasan, maka banyaknya kemungkinan cara membentuk tim tersebut adalah, nah, kita lihat kalau N-nya itu ada 10, laki-lakinya 4, dan 6. Akan dipilih 3 orang, tetapi ketua tim ini harus seorang laki-laki dan 2 jabatan lainnya ini bebas. Yang berarti kita harus nyari dulu nih yang buat laki-laki. Caranya itu kita pakai permutasi. Permutasi dari kan N, R ya. Nah, N-nya itu kita lihat dari 4 orang laki-laki. Berarti kan N-nya itu 4, R-nya 1. Tinggal kita cari aja. Jadi, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, tinggal kita masukin kan ya. Kalau N-nya itu 4 faktorial, N kurang R, berarti kan 4 dikurang 1. Berarti kan dapat 3 faktorial. Berarti kita dapat kalau P-nya itu 4. Untuk yang orang laki-laki gitu. Terus buat nyari sekretaris dan 2 jabatan lainnya, berarti kan kita udah ngurangin 1 nih. Berarti tinggal 9 orang gitu kan. Tinggal 9 orang. Nah, berarti tinggal kita nyarinya, kita ganti nih. NPR-nya kita ganti, N-nya itu 9, R-nya itu 2 gitu. Nah, atau kita pakai Excel aja. Nah, kalau rumus Excel sebenarnya lebih mudah ya dalam menggunakan rumus Excel. Jadi kita tinggal pakai rumus permut gitu. Pertama-tama kalau kita lihat ya, ini kita mencari laki-laki dulu nih. Yang laki-laki untuk ketua, berarti kan ketua tim. Ketua tim itu rumusnya kita pakai permut. Numbernya atau jumlah N-nya itu 4. Number chosen-nya itu karena dia ketua tim 1 doang, 1. Dapat 4 kan, sama kan. Nah, kalau 2 jabatan lainnya, karena dia nggak ada batasan, yang berarti bisa perempuan ataupun laki-laki, kita pakai permut lagi. Pakai numbernya, karena udah ngambil 1 orang, kita pakai 9. Number chosen-nya itu 2. Dapat 72. Nah, ini kita kalikan. Dapat hasilnya 288. Atau kita coba pakai rumus biasa gitu ya. Berarti kan 9 kalau aslinya 9 faktorial. Kita cari ya. Faktorial 9. Terus N min R 9 dikurang 2. Berarti 7 faktorial. Kita bagi. Hasilnya 72. Sama kan berarti. Dari rumus Excel maupun rumus biasa. Berarti dari sini kita dapat kalau hasilnya itu 288. Atau kalian juga bisa lihat dari sobat sini caranya gimana. Terus jika pada suatu set data nilai modus sebesar 50, kemudian nilai min sebesar 47, maka dapat diperkirakan kurva akan berbentuk. Nah, di sini bilangnya kalau modusnya lebih besar daripada min. Kalau yang kita tahu, kalau misalkan simetris itu dia minnya itu di tengah, ya kan? Min di tengah. Terus modus sama median itu juga di tengah. Ini yang simetris. Tapi kalau misalkan dia yang mencong ke kiri, dia medianya di tengah,
terus minnya di kiri, dan modusnya dia yang paling besar. Tapi kalau mencong ke kanan, dia modusnya di sini median, di sini min. Nah, dari gambar ini udah diilustrasikan. Kalau kita lihat, min modusnya itu lebih besar daripada min. Berarti kan kalau kita lihat di sini, ini kan yang lebih besar nih. Ini berarti kalau ini lebih kanan daripada kiri gitu. Berarti kalau kita lihat ini, modusnya ini di kanan sedangkan minnya di kiri. Yang berarti ini squid to the left. Jadi kalau kita simpulkan, kalau simetris itu min, median, modus itu pada titik tengah atau sama nilainya. Normal distribusi itu yang udah kita tahu normal distribusi ya kayak gini juga, tapi ada kayak Z dan probabilitasnya. Poisson yang ini yang udah kita cari rumusnya tadi. Kalau squid to the right itu kalau misalkan min-nya itu lebih besar daripada modus. Tapi kalau squid to the left itu modusnya lebih besar daripada mean.